Kap FA, 24 tahun, pelaku penusukan terhadap seorang mahasiswa Unpad yang diduga mantan kekasih sama jenis di Kompleks Gading Tutuka Residen Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terlibat asmara terlarang, berujung nyawa melayang. Satreskrim Polresta Bandung akhirnya berhasil menangkap FA, 24 tahun, pelaku penusukan terhadap seorang mahasiswa Unpad yang diduga mantan kekasih sama jenis di Kompleks Gading Tutuka Residen Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengaku dendam pada sang korban, lantaran mengancam dan merencana menyebarkan foto-foto syur pelaku bersama korban selama menjalin hubungan terlarang. Terus karena diancam itu, kamu kemudian bisa marah-marah ya, ingin menghabisinya. Berbekal cara pembunuhan di internet, pelaku pun melancarkan aksinya dengan berpura-pura menjadi kurir pengantar paket. Korban pun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Saat ditangkap, pelaku sempat menghilangkan barang bukti dengan membuang pakaian jaket ojek online dan pisau di sepanjang jalan area Sulaiman Margahayu, Kabupaten Bandung. Adapun motif daripada pelaku pembunuhan ini adalah tersangka sakit hati dan juga kecewa terhadap korban yang korban menyampaikan berupaya untuk menyebarkan foto-foto milik tersangka. Pelaku kini dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan berencana, atau pasal 352 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tersangka diancam hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Bocah diculik dan ditelanjangi di tengah sawah. Anda memiliki anak di bawah umur, sebaiknya jangan lepas dari pengawasan. Apalagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bocah laki-laki 8 tahun berikut ini, yang diculik dan ditelanjangi, lantas ditinggalkan begitu saja oleh pelaku. Ironisnya, bocah tersebut juga dikencingin oleh pelaku dan diberi uang Rp5.000. Berdasarkan rekaman CCTV, bocah asal Desa Bawang, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah ini tengah bermain di pos kamling yang tak jauh dari rumahnya. Korban lantas diculik pelaku. Korban yang ditemukan oleh salah seorang warga pun akhirnya dibelikan baju dan mengantarkan bocah tersebut pulang ke rumah. Ditinggal nang nggon kidule Pak Jenal almarhum jare kon merem terus wonge lunga. Lagi ketemu nyong nang ngisor talang, nyong dicekak-cekak. Pak tahu bawang ngertine kan bawang kon tuku bawang. Iya. Bapaknya dijajal, bapaknya. Itu ternyata anaknya ditemukan di wilayah Melaten dengan kondisi sudah tidak memakai celana dan kondisi basah kuyup yang katanya kata si anak baru dipipisin sama pelaku. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan kepolisian. Pingkan Mambo goyang erotis depan Vicky Prasetyo, tuai hujatan netizen. Belum usai kabar menjadi simpanan artis berinisial G, kini Pingkan Mambo kembali menggemparkan jagat dunia maya dengan goyangan erotisnya di hadapan Vicky Prasetyo ketika tengah merayakan ulang tahun ke-42 di sebuah kafe. Pingkan yang tampak mengenakan mini dress hitam itu bergoyang-goyang hingga terlihat di area sensitif. Namun sayangnya, goyangan Pingkan ini justru menyulut emosi dan hujatan netizen. Pasalnya,
Selain ekspresi Vicky yang tampak ketakutan, di samping Vicky juga terlihat anak kecil yang memperhatikan Pinkan. Siswi SMA layangkan tendangan kungfu karena kesal dilecehkan sopir Elf. Sopir mobil Elf nyaris habis diamuk massa. Ia ketahuan melecehkan seorang siswi SMA di Tasikmalaya. Korban langsung ngamuk dan melancarkan tendangan kungfu. Sambil menangis, korban mencaci maki seraya menginterogasi kelakuan bejat sopir tersebut. Aksi itu terekam kamera warga yang mengabadikan detik-detik pelaku dihajar warga. Korban masih ABG itu menangis histeris, siswi itu pun emosi, hingga suasana sekitar langsung ramai. Pelaku hanya bisa pasrah saat warga semakin banyak berkerumun menginterogasinya. Wanita cantik babak belur diduga dianiaya pacarnya. Viral rekaman video kondisi seorang wanita yang wajahnya lebam dan luka diduga usai dianiaya pacarnya sendiri di Pekanbaru, Riau. Hal ini diketahui melalui unggahan media sosial TikTok Adelia Queenby yang telah ditonton 2,1 juta kali pada Minggu 13 November 2022. Mirisnya, laki-laki yang tega menganiaya wanita tersebut adalah kekasihnya yang telah 5 tahun menjalin hubungan asmara. Untuk kronologi kejadian belum diketahui pasti. Namun kejadian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Apapun alasannya, kekerasan pada seorang wanita sangat tidak dibenarkan. Satu keluarga tewas secara misterius di dalam rumah akan dikremasi hari Senin. Kasus meninggalnya satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan misteri. Keempat jenazah yang ditemukan tewas membusuk di rumah itu terdiri dari suami, istri, anak, dan ipar korban. Kematian mereka pun menyisakan tanda tanya. Lantaran berdasarkan hasil otopsi, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan juga tidak ada sisa makanan di lambung para korban. Spekulasi kematian akibat kelaparan dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi korban yang disebut berkecukupan. Adik ipar korban mengaku jika dirinya juga sudah 20 tahun putus komunikasi dengan sang kakak. Rencananya, 4 jenazah tersebut akan dikremasi pada hari ini, lantaran menunggu keluarga besar yang tinggal di Yogyakarta berkumpul. Ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Kalau misalnya dia lapar, nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontak ke kita. Saudaranya kan ada 7, itu udah lama banget nggak pernah kontak sama dia. Berapa bulan gitu? Tahunan Pak. Tahunan. Sadis, suami mutilasi istri, potongan tubuhnya dibakar dan dimasak. Kabar mengejutkan dan menggemparkan publik di mana seorang pria berusia 44 tahun diduga tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri secara sadis di Desa Pasar Ibu, Kecamatan Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Bukan itu saja, menurut informasi yang beredar, hal tak manusiawi juga dilakukan pelaku yang diduga mengalami depresi gangguan jiwa ini, di mana potongan tubuh, kepala, tangan, dan kaki korban ada yang dibakar dan dimasak. Diduga korban dibunuh dengan cara dicekik, lalu setelah meninggal, dilakukan mutilasi kepala, tangan, dan kaki. Setelah dimutilasi, pelaku merebus potongan tubuh istrinya sendiri ke dalam panci, sedangkan kaki dibakar. Kepala ditemukan di dalam rumah. Untuk motifnya sendiri, belum dapat diketahui. Namun pelaku sudah diamankan di Mapolres Humbahas dan potongan tubuh korban yang masih ada dibawa ke RSUD setempat untuk dilakukan visum luar.